Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Ada pernyataan penting nih dari presiden kita yang baru dilantik, Pak Prabowo Subianto. Katanya sih ini bisa jadi tanda ada perubahan dalam kebijakan luar negeri kita yang udah lama. Waktu lagi konferensi pers bareng Presiden Emmanuel Macron, Pak Prabowo bilang Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara berdaulat. Tapi pernyataan ini ada syarat pentingnya. Israel harus mengakui kemerdekaan Palestina dulu. Pak Prabowo menekankan kalau pengakuan bersyarat ini terkait sama usaha mencapai solusi dua negara. Menurut beliau ini satu-satunya jalan yang paling mungkin buat perdamaian sejati dan Palestina jadi negara sendiri. Beliau menjelaskan kalau Indonesia baru mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah Palestina diakui sebagai negara merdeka oleh Israel. Pak Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah itu, khususnya di sepanjang perbatasan negara Palestina di masa depan dan Israel. Pengumuman ini langsung jadi perhatian di dalam negeri dan luar negeri, bikin banyak diskusi dan perdebatan soal arah diplomasi Indonesia di Timur Tengah ke depannya. Kebijakan luar negeri Indonesia soal konflik Israel-Palestina itu konsisten banget loh, sejak awal-awal negara kita merdeka. Di bawah presiden pertama kita Soekarno, Indonesia punya sikap tegas yang dasarnya anti penjajahan dan solidaritas buat negara-negara yang berjuang menentukan nasibnya sendiri. Prinsip dasar inilah yang terus jadi panduan Indonesia menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Soalnya, pendirian Israel dan pendudukannya yang terus-menerus di wilayah Palestina itu dianggap sebagai bentuk penjajahan. Selama puluhan tahun, pemerintahan Indonesia silih berganti, tapi kebijakan ini tetap dipertahankan. Kita selalu kasih dukungan politik, moral, dan kemanusiaan yang gak pernah goyah buat rakyat Palestina. Indonesia juga lantang menyuarakan hak-hak Palestina di berbagai forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama Islam. Penderitaan rakyat Palestina itu sangat menyentuh hati banyak orang Indonesia yang ngerasa ada kesamaan dengan perjuangan kita sendiri buat merdeka dulu. Penolakan buat mengakui Israel udah jadi salah satu pilar utama kebijakan ini. Makanya, pernyataan Pak Prabowo baru-baru ini, walaupun ada syaratnya, bisa jadi momen penting buat evaluasi ulang atau penyesuaian ulang tradisi kebijakan luar negeri kita yang udah mengakar kuat ini. Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, langsung kasih tanggapan soal tawaran bersyarat Pak Prabowo buat mengakui Israel. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Anwar Abbas, ngasih pandangan kritis. Beliau bilang, mengakui Israel walaupun misalnya Palestina nanti merdeka, itu tetap jadi masalah secara etika. Beliau menekankan kalau pengakuan semacam itu bisa diartikan sebagai pembenaran atas ketidakadilan sejarah dan penjajahan yang udah berlangsung lebih dari 75 tahun. Sikap Muhammadiyah ini nunjukin kekhawatiran yang mendalam. Jangan sampai solusi yang cuma politik atau praktis aja malah ngelupain sisi moral yang penting dari konflik ini, terutama penderitaan dan perampasan hak rakyat Palestina. Pak Anwar Abbas nunjukin kalau kemerdekaan yang cuma di atas kertas, misalnya Palestina merdeka tapi nyatanya masih dikepung, dikelilingi tembok dan gak punya kendali penuh atas perbatasan, sumber daya dan keamanannya, itu bukan kebebasan yang sejati. Buat Muhammadiyah, keadilan buat Palestina itu harus benar-benar nyata, bukan cuma simbolis. Organisasi ini khawatir kalau kita buru-buru mengakui Israel,
meskipun dengan alasan solusi dua negara, itu malah tanpa sadar bisa mengesahkan keadaan sekarang di mana kedaulatan Palestina sangat terancam. Argumen Muhammadiyah ini berakar kuat dari ajaran Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan perlindungan bagi kaum yang tertindas. Waktu Muhammadiyah ngomongin kemerdekaan Palestina yang sesungguhnya, maksudnya itu negara yang lebih dari sekadar simbol atau wilayah terpecah-pecah dengan otonomi terbatas. Gambaran mereka itu negara Palestina yang benar-benar berdaulat, bebas dari kontrol pihak luar, dan bisa punya kuasa penuh atas tanah, perbatasan wilayah udara, dan sumber daya alamnya. Artinya, Palestina yang gak dikelilingi tembok, pos pemeriksaan, atau pemukiman yang membatasi pergerakan dan pembangunan ekonomi. Salah satu unsur penting dari kemerdekaan yang sesungguhnya ini, menurut Muhammadiyah, adalah penyelesaian krisis pengungsi secara adil, dengan mengakui hak untuk kembali atau kompensasi bagi jutaan warga Palestina yang terusir sejak tahun 1948. Kemerdekaan sejati juga mengharuskan Palestina punya ekonomi sendiri yang kuat, akses tanpa hambatan ke pasar internasional, dan kemampuan buat menjalin kerjasama internasional serta ikut serta penuh dalam komunitas global sebagai anggota yang setara. Muhammadiyah juga menekankan pentingnya hak asasi manusia dan penegakan hukum di negara Palestina nanti, supaya kemerdekaan yang diraih dengan susah payah itu bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan merata buat semua warganya. Usulan bersyarat Pak Prabowo buat mengakui Israel walaupun tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Palestina punya risiko politik dan diplomasi yang besar buat Indonesia. Di dalam negeri, perubahan kebijakan kayak gini bisa dapat banyak tentangan. Indonesia kan rumah bagi penduduk muslim terbesar di dunia. Dan solidaritas buat Palestina itu sentimen yang udah mengakar kuat. Organisasi-organisasi Islam besar, kelompok masyarakat sipil, dan sebagian besar rakyat kita melihat perjuangan Palestina sebagai urusan kewajiban agama dan moral. Setiap tindakan yang dianggap melunakkan sikap Indonesia terhadap Israel bisa memicu ketidakpuasan publik dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik. Di tingkat internasional, dampaknya juga bisa sama rumitnya. Indonesia udah lama dianggap sebagai pemimpin kunci di Organisasi Kerjasama Islam dan pejuang hak-hak Palestina di panggung global. Kalau Indonesia bergerak ke arah mengakui Israel, meskipun dengan syarat yang disebutkan, beberapa negara anggota OKI mungkin bakal mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap posisi bersama dunia Muslim. Ini berpotensi mengikis pengaruh Indonesia di OKI dan mengurangi wibawa moral kita di antara negara-negara yang selama ini memandang Jakarta sebagai pemimpin dalam isu keadilan dan anti-kolonialisme. Debat yang dipicu pernyataan Presiden Prabowo ini mengangkat ke permukaan sebuah ketegangan mendasar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Keseimbangan antara prinsip moral yang dipegang teguh dan apa yang dianggap kebutuhan politik praktis atau real politik. Selama puluhan tahun, pendekatan Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina sebagian besar dipandu oleh amanat konstitusi kita yang menentang penjajahan dan rasa solidaritas yang kuat terhadap kaum tertindas. Namun, pendukung pendekatan yang lebih pragmatis berpendapat bahwa dalam lanskap global yang semakin kompleks, Indonesia juga harus mempertimbangkan kepentingan strategisnya, yang mungkin termasuk menjalin hubungan dengan semua aktor internasional, termasuk Israel. Tanggapan Muhammadiyah mencontohkan pandangan bahwa kewajiban moral nggak seharusnya dikorbankan demi keuntungan politik sesaat. Organisasi ini berpendapat bahwa diplomasi yang nggak punya pertimbangan etis akan kehilangan keabsahannya, dan kekuatan Indonesia justru terletak pada pembelaannya yang konsisten terhadap keadilan. Mereka mengingatkan agar jangan sampai politik praktis malah mengarah pada pemakluman ketidakadilan atau penerimaan perdamaian semu yang gagal mengatasi akar penyebab konflik. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian sejati dan kemerdekaan Palestina itu sejalan dengan kesepakatan internasional yang sudah lama ada. Tapi, bisa atau tidaknya ini terwujud masih jadi perdebatan sengit dan banyak yang ragu. Konsep ini yang membayangkan negara Palestina merdeka hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel udah jadi dasar teori perundingan damai selama puluhan tahun.
Para pendukung melihat pengakuan bersyarat Prabowo terhadap Israel sebagai langkah pragmatis untuk mewujudkan solusi ini. Mereka berpendapat ini bisa mencegah konflik semakin memanas. Namun, jalan menuju solusi dua negara yang benar-benar bisa berjalan itu penuh dengan rintangan berat. Isu-isu penting yang jadi perdebatan antara lain penentuan batas wilayah, status Yerusalem, penyelesaian masalah pengungsi Palestina, dan jaminan keamanan untuk kedua negara. Perluasan pemukiman oleh Israel di tepi barat selama puluhan tahun telah menciptakan kenyataan di lapangan yang menurut banyak pengamat membuat negara Palestina yang berdampingan dan layak menjadi semakin sulit dicapai. Para pengkritik versi solusi dua negara yang ada sekarang sering menyoroti ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan antara Israel dan Palestina. Mereka betrayed Brodingen Slimani, secara historis, lebih mendingan pia walk living cut. Potensi perubahan kebijakan Indonesia terhadap Israel, walaupun bersyarat kemerdekaan Palestina, pasti akan menimbulkan gejolak besar di komunitas internasional, terutama di dalam organisasi kerjasama Islam dan di antara negara-negara di kawasan selatan atau Global South. Selama puluhan tahun, Indonesia telah menjadi pendukung setia perjuangan Palestina, seringkali mengambil peran moral dan politik terdepan di dalam blok-blok ini. Setiap penyimpangan yang terlihat dari sikap yang tak tergoyahkan ini pasti akan menarik perhatian cermat dan bisa menyebabkan evaluasi ulang terhadap kepemimpinan Indonesia dalam isu yang sangat sensitif ini. Di dalam organisasi kerjasama Islam, negara-negara anggota punya pandangan yang beragam tentang hubungan dengan Israel. Beberapa sudah menormalisasi hubungan, didorong oleh kepentingan nasional mereka sendiri dan dinamika regional. Namun, sejumlah besar negara, bersama dengan penduduknya, tetap sangat berkomitmen pada perjuangan Palestina dan waspada terhadap setiap langkah yang dapat diartikan sebagai pelemahan solidaritas kolektif Arab dan Muslim. Jika Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memberi sinyal kesediaan untuk mengakui Israel, hal itu bisa mendorong beberapa negara untuk mengikuti, tetapi mungkin juga membuat negara lain yang mendukung sikap lebih tegas sampai solusi yang adil dan komprehensif untuk Palestina tercapai, menjadi menjauh. Di luar dunia Muslim, tindakan Indonesia akan diamati oleh negara-negara yang secara historis mengagumi kebijakan luar negerinya yang berprinsip dan berakar pada anti-kolonialisme. Usulan bersyarat Presiden Prabowo Subianto mengenai pengakuan Israel menempatkan Indonesia di persimpangan jalan yang penting. Ini memicu percakapan nasional tentang masa depan diplomasinya, jati diri intinya, dan nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi di panggung dunia. Ini bukan sekadar penyesuaian kebijakan luar negeri, ini menyentuh prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi kita dan warisan sejarah perjuangan kemerdekaan kita. Keputusan tentang bagaimana melangkah akan memiliki dampak jangka panjang terhadap bagaimana Indonesia dipandang oleh warganya sendiri dan oleh komunitas internasional, serta membentuk arahnya untuk tahun-tahun mendatang. Bagi Indonesia, ini berarti menimbang dukungan jangka panjangnya yang tak tergoyahkan untuk penentuan nasib sendiri Palestina dengan potensi keuntungan strategis yang mungkin didapat dari pendekatan yang lebih fleksibel di Timur Tengah. Organisasi seperti Muhammadiyah berperan sebagai suara penting dalam debat ini, mengingatkan bangsa akan dimensi etis kebijakan luar negeri dan pentingnya memastikan bahwa setiap keterlibatan diplomatik sejalan dengan upaya mencapai keadilan yang substantif, bukan hanya penyelesaian politik semata. Potensi perubahan pendekatan di bawah Presiden Prabowo bisa menandakan evolusi dalam diplomasi Indonesia, mungkin ke arah kebijakan luar negeri yang lebih tegas dan cenderung pragmatis. Tantangannya terletak pada menemukan jalan yang melayani kepentingan Indonesia tanpa meninggalkan nilai-nilai inti yang telah mendefinisikan keterlibatan internasionalnya selama puluhan tahun.